warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ashifa? Alhamdulillah kita bertemu lagi, berjumpa kembali di Bincang Ramadan ASQ Podcast, podcastnya Ashifa Kolbu. Sahabat Ashifa, pada kesempatan kali ini kami akan menemani sahabat Ashifa dalam mempersiapkan menu berbuka puasa dan juga menunggu waktu berbuka puasa. Tentunya dengan sajian dan juga dengan materi yang menarik, informatif, dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam hidup teman-teman dan semoga bermanfaat. Baik, sahabat Ashifa, pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana cara menjaga tubuh saat berpuasa dan apa yang terjadi pada tubuh saat berpuasa. Bersama saya Betty Ambarwati dan bintang tamu kita yang spesial saat ini yaitu Ustazah Marsita Nur Fitriani. Oke, Ustazah Marsita, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Ustazah saya panggilnya Ustazah Tata aja ya supaya akrab. Iya, boleh, emang biasa dipanggil Ustazah. Oke, Ustazah Tata, gimana nih untuk puasanya? Lancar atau sudah ada bolong-bolong? Alhamdulillah sejauh ini lancar. Lancar ya, alhamdulillah. Belum ada kendala lebih, paling kendala aus-aus dikit lah. Haus Gunung ya. Putri panas. Iya betul, karena memang kita masih beraktivitas, lalu juga belum terbiasa biasa pagi siang-siang minum es gitu ya Ustazah ya. Oke. Ustazah, mengenai tema kita hari ini yaitu temanya adalah menjaga metabolisme tubuh saat berpuasa. Iya benar, metabolisme tubuh. Ustazah, kan biasa kita kalau berpuasa nih, terutama saya dan juga sahabat Ashifa, pada saat berpuasa metabolisme tubuhnya itu biasanya berubah. Yang tadinya kita semangat di pagi hari, lalu tiba-tiba kita mengantuk, kita lemas dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih Ustazah pada saat kita berpuasa itu kita merasa lemas, tubuh kita merasa lemas, merasa lebih cepat ngantuk dan juga merasa kurang bersemangat. Jadi kenapa kita ngantuk, letih, lesu, capek, mudah lapar? Karena proses tadi metabolisme tubuh kita saat berpuasa itu berbeda. Yang tadinya 11 bulan nih kita makan, sarapan, ngemil atau makan siang, tiba-tiba harus berpuasa kurang lebih 12 jam. Yang mengakibatkan pasti energi kita lama-kelamaan habis. Sebetulnya pencernaan di dalam tubuh kita itu hanya 4-6 jam atau maksimal 8 jam. Dari situ tuh mulai tuh kita ngantuk, capek, lemah, letih karena metabolisme tubuh yang berubah saat kita sedang berpuasa. Oh, jadi karena ada perubahan metabolisme tubuh ya, yang biasanya kita sarapan dari jam 7 sampai jam 9 pagi, lalu tiba-tiba kita harus memajukan sarapan kita atau diganti dengan sahur. Makanya metabolisme tubuh kita berubah. Nah, Ustazah, karena metabolisme tubuh kita berubah, sebenarnya apa sih yang terjadi pada tubuh kita saat berpuasa itu? Oke, pada saat tubuh berpuasa ini kita bagi dalam 4 fase. Fase pertama itu fase permulaan, 1-3 hari tubuh kita itu baru merasakan sedang terjadi apa nih, puasa, dirombak tuh semuanya. Yang tadinya kita bisa beraktivitas 12 jam full, ini kadang bisa 6-7 jam. Kenapa? Karena pasokan energi kita itu kan dari karbohidrat itu glukosa. Ketika glukosanya habis di dalam tubuh, biasanya dirombak sama lemak, asam lemak gitu. Jadi ada perubahan sumber energi, itu baru pertama. Kaget kata kita mah ya, permulaan mungkin ya, penyesuaian. Lalu hari atau tahap keduanya nih, dari minggu-minggu kedua itu sudah mulai tuh kita terbiasa, asam lemak dalam tubuh sudah menjadi energi juga, energi cadangan dipakai. Kita sudah terbiasa, sudah otot, organ tubuh sudah mulai terbiasa. Di fase ketiga, minggu-minggu ketiga dan minggu keempat kita sudah benar-benar menyesuaikan diri, ini tubuh kita sedang berpuasa. Yang tadi cadangan energinya lemak dipakai sama kita, yang menyebabkan tuh biasanya, bukan biasanya lagi, orang-orang pada bilang puasa itu bisa menurunkan berat badan. Gitu. Berarti jadi betul benar ya. Karena cadangan-cadangan lemak di dalam tubuh ini dipakai sebagai energi cadangan pengganti glukosa. Gitu. Sahabat Ashifa, tadi sudah kita dengarkan bersama bahwa salah satu manfaat dari berpuasa itu bisa menurunkan berat badan. Nah, ini menarik nih, karena mungkin untuk sebagian sahabat Ashifa bermanfaat, dapat berarti berpuasa bisa menurunkan berat badan nih, berarti ini bermanfaat sekali, terutama bagi saya nih Ustazah. Kenapa ya? Iya, karena kan seperti itu Ustazah. Nah, Ustazah, gimana sih
cara menurunkan berat badan ketika berpuasa yang baik dan benar. Kan orang suka salah kaprah ya, puasa bisa turun berat badan, tapi ketika lebaran bukannya turun, malah bener lebaran gitu ya. Gimana Ustazah? Untuk ini bisa dijadikan alternatif, salah satu alternatif penurunan berat badan. Tapi semua orang bisa, tapi tidak dianjurkan untuk orang-orang yang punya penyakit bawaan atau punya darah rendah. Itu tidak baik. Kenapa? Karena malah nanti akan mengakibatkan dia sakit. Kalau sakit bukannya turun berat badannya sekilo 2 kilo, bisa drop drastis drop ya. banget, gitu. Itu nggak baik. Dan yang kedua, kalau misalnya ingin menjadikan puasa mungkin plusnya kali ya, plusnya puasa bisa turun berat badan sebagai itu dengan satu tetap menjaga pola makan kita. Kalau misalnya mau turun berat badan, sahurnya wajib gitu. Bukanya juga buka pasti ya, buka itu pasti wajib, tapi dengan syarat pola makan yang benar. Ya percuma kalau misalnya kita sudah puasa tapi pas buka, waduh semua makanan diambil, gorengan diambil dan lain-lainnya dimakan, sama saja. Pola makannya aja dijaga. Balas dendam gitu ya, jadi semua dimakan. Jadi pada intinya nilai plus lah ketika kita berpuasa itu bisa menurunkan berat badan. Sekaligus bisa menurunkan berat badan, asal gitu ya Ustazah ya, asalkan memang pola makan dan juga menjaga pola kebugaran tubuhnya yang benar gitu, atau kesehatan tubuhnya. Bukan berarti kita karena kita mau berpuasa gitu kita sahur harus banyak, lalu juga berbukanya berlebihan. Semua berpikir harus ada porsinya masing-masing. Ustazah, berarti kan walaupun kita berpuasa lalu kita sekaligus menjalankan pola diet atau pola menurunkan berat badan, bukan berarti kita sahur hanya sedikit lalu juga berbuka puasa hanya air putih saja, berarti tidak seperti itu ya? Sangat tidak dianjurkan. Atau juga tidak juga mengkonsumsi gorengan. Nah, bagaimana Ustazah ketika kita sedang menjalankan program diet atau kita sedang berpuasa, lalu ketika kita buka puasa kita mengkonsumsi makanan yang memiliki kandungan minyak yang berlebih. Oke, ketika bulan puasa kan menu utama atau menu andalan itu salah satunya gorengan. Betul sekali. Kita semua mengakui itu, gorengan adalah favorit kita semua. Boleh sangat dianjurkan untuk makan, tapi jangan setiap buka makan gorengan. Makan gorengannya sampai 5-7. Kenapa? 5-7 maksudnya ya, bukan 57 gorengan. Maksudnya gimana sih, kok nggak boleh? Itu akan menyebabkan salah satu penyakit kolesterol, Bu Betty. Wah, iya betul sekali. Kolesterol naik, itu tinggi di atas kepala, itu bisa menyebabkan salah satunya dari makanan lemak-lemak atau gorengan-gorengan tersebut. Kalaupun misalnya mau makan gorengan, secukupnya saja, jangan tiap hari dikonsumsi. Kalau misalnya nanti udah kena kolesterol, bisa nyambung lagi nih ke jantung koroner, ke diabetes. Masa masih muda udah punya penyakit kolesterol? Karena penyakit zaman sekarang itu tidak memandang usia, Bu Betty. Betul. Seperti kita yang usianya 20-an ini, itu bisa aja kena kolesterol. Tidak hanya untuk orang tua atau lansia saja. Ya, berarti tips menjaga pola makan ini bukan hanya untuk orang lansia saja ya, malah sebetulnya untuk yang memang seluruhnya, apalagi yang masih usia muda. Menjaga lebih baik daripada mengobati. Betul sekali Ustazah. Berarti disarankan ketika kita berbuka puasa boleh memakan gorengan. Menu andalan kita ya. Menu andalan orang Indonesia itu adalah gorengan. Boleh memakan gorengan tetapi tidak berlebihan. Oke. Nah, Ustazah, kita mau tahu nih, sahabat Ashifa juga tentunya penasaran. Apa sih manfaat berpuasa bagi tubuh kita? Manfaat berpuasa bagi tubuh kita dulu aja ya. Ini agak kerucut ke bagian tubuh. Pertama tadi kita akan terhindar dari penyakit-penyakit kayak kolesterol, jantung koroner, diabetes, karena ada proses pencernaan yang lebih baik lagi gitu. Yang kedua, kita bisa detoksifikasi mungkin ya Ustazah. Jadi semua metabolisme dalam tubuh ini nanti didetoks oleh hati yang menetralkan semua racun-racun. Ketika kita berpuasa kan ada proses di mana kita tidak melakukan pencernaan di beberapa jam tersebut, 8-7 jam itu. Nah, di situ hati lebih baik lagi, lebih bersih lagi untuk menetralkan racun. Jadi kita lebih sehat lagi. Kontrol emosi yang terjaga, Bu Betty, pasti gitu. Karena kita
kan puasa tidak hanya menahan makan dan minum ya, Iya, semuanya betul, juga betul. emosi dijaga, Hawa nafsu juga ya, kesabaran. Apalagi kita tidak pernah memungkiri kalau bisa lagi puasa, lapar, Ya, marah, betul, bete, betul. itu semuanya ada, itu wajar, itu salah satunya. Dan yang paling terakhir itu membuat tubuh menjadi lebih sehat lagi, organ-organ tubuh kita itu seperti dibersihkan lah racun-racunnya dari saat kita berpuasa gitu. Wow, berarti subhanallah sekali ya Ustazah ya, manfaat puasa itu sangat banyak bagi Banyak, tubuh kita. Salah satunya untuk detoksifikasi. Jadi yang tadinya kita sehari-hari sebelum berpuasa kita makannya agak sembarangan, Iya. semuanya kita makan. Junk food ya Iya, dimakan. terus jam makan kita juga sembarangan. Ketika kita berpuasa benar-benar dikontrol. Iya, Dengan benar. sahur kita secukupnya, buka puasa juga kita secukupnya, tidak berlebihan. Itu membuat Tubuh, seperti regenerasi tubuh iya, kita ya. sel-sel baru diganti. Oke. Sahabat Ashifa, subhanallah sekali ya, baru saja kita dengarkan bersama nih tips dan juga cara menjaga kesehatan tubuh ketika sedang di bulan puasa, dari pola makan, lalu juga sampai dengan detoksivitas tubuh kita, bahwa puasa itu bisa meregenerasi tubuh kita menjadi bersih kembali ya Ustazah ya. Oke, Ustazah, kita mau denger dong tips apa sih yang bisa dibagikan oleh Ustazah kepada sahabat Ashifa, bagaimana cara berpuasa yang benar agar tubuh tetap sehat. Oke. Beberapa tips akan diberikan. Yang pertama adalah tadi pola makan. Oke. Pola makan itu harus benar-benar dijaga. Jangan pernah meninggalkan sahur dan berbuka. Oke. Karena sahur itu fungsinya untuk bekal kita, energi kita seharian berpuasa. Sedangkan ketika buka itu diregenerasi lagi. Jadi balesan atau ini energi yang dibuang diambil kembali itu. Banyak makan yang mengandung karbohidrat, serat, protein, itu perlu banget. Tips yang kedua adalah berolahraga. Berolahraganya tentu harus ringan, Bu Betty, karena ketika kita berolahraga pasti kan dehidrasi ya. Iya, gitu. betul. Jadi yang ringan-ringan aja seperti cuman jalan-jalan kecil atau di rumahnya naik turun tangga. Yang penting ada aktivitas tubuh, pergerakan tubuh, karena itu membuat kita badan menjadi fit lagi. Jangan dijadikan alasan ketika berpuasa males-malesan, tidur-tiduran gitu. Jangan pernah gitu. Atau bisa yoga. Yoga juga merupakan salah satu olahraga. Yang terakhir mungkin tipsnya itu jangan lupa ketika berpuasa pun kita tetap minimal minum air putih itu 8 gelas, Bu Betty. Itu bisa diatur, atau ketika mau sahur atau mau buka sebelum tidur itu bisa diatur sehingga kita tidak akan mengakibatkan dehidrasi. Karena manusia itu paling butuh dengan cairan atau minum. Oke, berarti intinya tetap jaga pola makan ya, bukan berarti karena kita puasa terus kita juga mau diet, saya nggak usah sahur deh gitu. Itu nggak baik. Saya bukanya nanti deh gitu. Malah itu tidak baik ya Ustazah itu ya. baik. Atau olahraganya olahraga yang sederhana aja deh gitu. Kita mau beli takjil, kita jalan kaki dari rumah ke tempat, bisa ya itu Ustazah ya. Tapi jalan kaki ya, jalan kaki gitu. Nah, berarti memang air putih itu ada salah satu kuncinya ya, supaya kuncinya kita untuk tetap bekal bugar. kita berpuasa. Oke, kayak gitu. Nah, Ustazah coba dong kasih sedikit motivasi untuk sahabat Ashifa agar tetap kuat semangat menjalankan ibadah puasa seperti Ustazah Tata nih. Kayaknya selalu fit, selalu bugar menjalankan ibadah puasa. Boleh Ustazah? Oke, untuk tips atau motivasi buat sahabat Ashifa, yang pertama tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan dijadikan alasan berpuasa ini menghambat-hambat aktivitas. Kita tetap harus beraktivitas seperti biasanya. Jangan dijadikan alasan gitu aja. Jangan ada kata, kalau anak zaman sekarang bilangnya kata mager gitu Iya, ya. mager-mager Hilangkan nggak kata boleh. mager ya Ustazah ya. Oke, kalau gitu. Ustazah terima kasih sekali sudah mengisi waktunya, sudah memberikan informasi dan tips yang sama-sama. menarik untuk sahabat Ashifa lakukan di rumah. Semoga bermanfaat ya. Amin. Oke, sahabat Ustazah Marsita semoga sehat selalu, sampai bertemu lagi nanti. Sama-sama. Dan sahabat Ashifa, alhamdulillah tadi kita sudah dengarkan bersama-sama tips dan juga pemaparan tentang bagaimana sih tubuh kita, apa yang terjadi pada tubuh kita ketika bulan puasa, atau metabolisme kita
metabolisme tubuh kita saat berpuasa. Nah, semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustazah Tata dapat bermanfaat untuk sahabat Ashifa semua, dan semoga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya puasa ya Ustazah ya, melainkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari saya cukup sekian, semoga kita dapat bertemu kembali di episode selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berbuka puasa.